Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinta Tanpa Izin yang selalu menyediakan kisah-kisah novel romantis yang menggugah perasaan, yang bikin baper dan juga bikin sedih. Hari ini Cinta Tanpa Izin akan membawakan lagi sebuah cerita novel romantis langsung tamat yang tidak kalah serunya, yang tidak kalah sedihnya dengan cerita-cerita sebelumnya. Kisah kali ini menceritakan tentang seorang ibu rumah tangga bernama Larasati yang kehilangan anaknya selama 3 tahun. Yang dikabarkan anaknya meninggal pada saat dia melahirkan di rumah sakit. Tapi faktanya anaknya tidak meninggal, melainkan diculik oleh ibu mertuanya sendiri bernama Ibu Ratna, dan parahnya lagi bekerja sama dengan suaminya Ibu Larasati. Penasaran dengan ceritanya? Oke guys, tanpa basa-basi kita langsung ke ceritanya. Hari itu hujan turun deras, seolah langit juga menangis bersamanya. Setiap tetesan air yang memantul dari lantai teras membuat bunyi yang monoton, seolah mengingatkan pada sebuah irama kesedihan yang tak pernah berhenti. Larasati duduk di bangku kayu yang sudah agak EUS di teras rumahnya, rumah yang dibeli bersama Rizky saat mereka baru menikah, yang dulu penuh harapan, tapi sekarang hanya terasa sepi dan dingin. Rambutnya yang hitam dengan sedikit sisik di alis tergeletak lembab di pipinya. Bukan karena hujan, tapi karena keringat yang keluar akibat udara yang lembab dan terasa mencekik. Dia memegang cangkir teh hangat yang sudah mulai dingin. Matanya terpaku pada jalan raya di depan rumah yang sirna dalam kabut hujan. Tetangga-tetangga berjalan cepat menuju rumah masing-masing, memegang payung yang tertekuk oleh angin, seolah semuanya ingin cepat menghindari kecemasan yang terbawa oleh hujan itu. Tiba-tiba, tangannya gemetar. Tanggal di jam dinding di baliknya menunjukkan 17 November, 3 tahun lalu hari yang sama, dia melahirkan anak pertamaku. Anak laki-laki yang dia dan Rizky beri nama Arkan, yang mereka harapkan akan menjadi cahaya hidup dalam rumah itu. Dia ingat dengan jelas setiap detil hari itu. Bagaimana sakit kelahiran yang menyiksa dirinya selama 9 jam. Bagaimana suara Rizky yang berteriak minta bantuan ke dokter. Bagaimana suasana ruang bersalin yang penuh dengan bau alkohol dan bau obat yang membuatnya pusing. Dia ingat bagaimana dia menggigit bibirnya sampai berdarah agar tidak menangis terlalu keras. Karena dia ingin menunjukkan bahwa dia kuat-kuat untuk menjadi ibu. Kuat untuk memenuhi harapan mertuanya. Kuat untuk membuat Rizky bangga. Aku bisa lakukan ini, Rizky. Kita akan punya anak yang sehat. Ucapnya pada saat itu, sambil menggenggam tangan suaminya yang berkeringat. Rizky memeluknya lembut, matanya penuh harapan. Ya, sayang, kamu kuat. Aku percaya padamu. Tapi harapan itu hancur dalam sekejap. Saat dokter membuka selimut yang menutupi bayinya, wajahnya berubah menjadi serius dan penuh kesusahan. Dia mendekat Larasati dengan langkah lambat, matanya tidak berani melihat ke arahnya. "Bu Laras, maafkan saya," kata dokter dengan suara pelan yang hampir tertutupi oleh bunyi mesin di ruangan. "Anakmu sudah tiada sejak lahir. Dia lahir dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertahan hidup." Larasati merasa seluruh darahnya mengering. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Mata dia melihat ke arah bayinya yang terbaring diam di meja. Tubuhnya kecil dan pucat. Dia ingin menangis, ingin berteriak, ingin menyentuh anaknya sekali lagi. Tapi tenggorokannya seolah tersumbat oleh sesuatu yang berat. Rizky memeluknya lagi, tapi tangannya lemah dan matanya kosong. Seolah dia tidak merasa apa-apa, seolah itu bukan anaknya juga. "Tidak apa-apa, sayang. Kita masih punya kesempatan lain," ucapnya dengan suara datar, seolah hanya mengatakan hal yang biasa. Larasati menangis sampai tak ada air mata lagi, sampai tenggorokannya sakit dan tubuhnya lelah habis. Dia menangis bukan hanya karena kehilangan anaknya, tapi juga karena merasa sendirian, bahkan di saat yang paling menyakitkan, suaminya tidak bisa merasa kesedih yang sama dengannya. Setelah itu,
Hidupnya hanya dipenuhi dengan pekerjaan di kantor dan tanggapan dingin dari Bu Ratna, mertuanya. Rumah yang dulu penuh dengan tawa sekarang hanya terisi dengan keheningan dan suara televisi yang selalu dinyalakan Bu Ratna untuk mengisi kesendirian. Bu Ratna adalah wanita yang tinggi, rambutnya sudah bercabang putih di bagian depan, dan wajahnya selalu terkerut dalam kerut marah atau tidak puas. Dia tidak pernah menyukai Larasati dari awal, karena Larasati hanyalah anak dari keluarga sederhana yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan kecil, sedangkan keluarga Rizky adalah keluarga yang cukup mampu dengan bisnis properti. "Kamu tidak pantas untuk anakku," ucap Bu Ratna pada hari pertama mereka bertemu. Rizky butuh wanita yang bisa membantu bisnisnya, bukan wanita yang hanya bekerja untuk mendapatkan gaji bulanan. Setiap hari, Bu Ratna selalu menemukan alasan untuk menyakitkan hati Larasati. Kadang dia berkata, "Kamu tidak beruntung. Tak bisa memberiku cucu laki-laki yang sehat." Kadang dia membandingkannya dengan putri temannya yang sudah punya 3 anak dan menikahi pengusaha kaya. "Lihatlah, Siti sudah punya banyak cucu. Kenapa kamu tidak bisa seperti dia?" ucapnya dengan suara menyakitkan. Larasati selalu diam, hanya menunduk dan menangis di kamar sendirinya setelah Bu Ratna tidur. Dia tidak berani melawan mertuanya, karena dia takut Rizky akan marah dan membuangnya. Dia mencintai Rizky, bahkan meskipun dia tahu suaminya tidak pernah mencintainya sepenuhnya. Dia hanya menikah dengannya karena ibunya menyuruh. Hari-hari berlalu dengan cepat. Larasati bangun pagi, pergi kerja, pulang sore, memasak makan untuk keluarga, dan tidur lelah. Rizky selalu pulang malam, kadang membawa aroma parfum wanita lain yang dia coba sembunyikan. Larasati tahu apa yang terjadi, tapi dia memilih untuk tidak berkata apa-apa, karena dia takut kehilangan yang tersisa dari hidupnya. Dia hanya berharap bahwa suatu hari, Rizky akan menyadari bahwa dia adalah satu-satunya yang selalu ada di sisinya, yang selalu mencintainya meskipun semua orang melawan. Saat hujan mulai reda, mentari mulai muncul sedikit di balik awan. Cahaya mentari menyinari jalan raya yang basah, membuatnya berkilau seperti berlian. Larasati mengangkat kepalanya, menghela napas panjang, mencoba menghilangkan rasa sedih yang membanjiri hatinya. Tiba-tiba, dia melihat seorang wanita di rumah tetangga seberang jalan. Rumah yang baru ditempati sekitar 3 tahun lalu, membawa seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 tahun. Wanitanya itu bertubuh gemuk, rambutnya pirang dan dipotong pendek, mengenakan baju batik coklat. Dia memegang tangan anak itu dengan lembut, sambil berkata sesuatu yang membuat anak itu tertawa. Larasati merasa hatinya berdebar kencang. Anak itu punya rambut keriting hitam yang rapi, dengan alis yang tebal dan mata coklat tua yang cerah, persis seperti matanya saat dia kecil. Wajahnya yang bulat dan pipinya yang kemerahan membuatnya teringat pada bayinya yang dulu, yang dia tidak pernah bisa peluk dengan erat. Anak itu memakai baju kaos biru muda dan celana pendek coklat, dan di pinggangnya tergantung boneka kuda yang warnanya juga biru muda dengan tali merah di lehernya. Boneka yang sama persis dengan boneka yang dia punya saat dia kecil, yang dibelikan oleh ayahnya yang sudah tiada. Anak itu melihat ke arah teras Larasati. Matanya yang cerah menatapnya selama beberapa detik, seolah dia mengenal dirinya. Larasati merasa seolah ada arus listrik yang mengalir melalui tubuhnya. Dia berdiri dengan lambat, lengannya terangkat, seolah ingin menyapa anak itu. "Tidak mungkin," bisiknya pelan. Suaranya hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Anak itu tersenyum padanya, senyum yang cerah dan segar, seolah dia tahu bahwa Larasati sedang melihatnya. Lalu, wanita itu menarik tangan anak itu dan memasuki rumah. Anak itu menoleh sekali lagi, melihat Larasati dengan tatapan yang penuh keakraban, sebelum pintu rumah tertutup rapat. Larasati berdiri di situ selama-lama, matanya masih terpaku pada pintu rumah tetangga. Hatinya berdebar kencang, jantungnya berdebar seolah akan meledak. Dia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang dia tidak tahu, sesuatu yang disembunyikan dari dirinya. Mengapa anak itu punya wajah yang sama persis dengan dia? Mengapa dia punya boneka yang sama dengan boneka dia dulu?
Dan mengapa dia melihatnya tepat pada hari kelahiran anaknya yang hilang? Semua pertanyaan itu muncul di benaknya, membuatnya pusing dan cemas. Dia tahu bahwa dia harus mencari jawabannya, bahkan jika itu berarti harus menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Setiap hari setelah itu, Larasati selalu bangun lebih pagi dari biasanya. Dia membersihkan teras dengan cermat, menyusun bangku kayu di tempat yang paling tepat untuk melihat rumah tetangga seberang. Dia tidak mau ketinggalan sedikit pun saat anak itu keluar dari rumah, yang matanya sepertinya mencerminkan dirinya sendiri, yang membuat hatinya berdebar dengan cara yang tidak pernah dia rasakan lagi selama 3 tahun. Udara pagi selalu segar dan penuh dengan bau bunga melati dari kebun tetangga, tapi dia tidak pernah menyadari keindahannya lagi. Semuanya hanya berpusat pada satu titik, pintu rumah seberang yang menunggu untuk dibuka. Hari pertama, dia menunggu selama 2 jam sampai anak itu keluar bersama wanita yang dia kenal sebagai Ibu Siti. Anak itu memegang bola kecil berwarna kuning, dan dia berlari ke halaman depan dengan langkah yang ceria. "Dava, jangan lari terlalu cepat ya. Jangan jatuh," teriak Ibu Siti dengan suara lembut. Larasati mendengarnya dengan jelas. Nama anak itu adalah Dava. Dia mengulang nama itu di bibirnya. Dava, seolah itu adalah kata yang paling indah yang pernah dia dengar. Dava bermain bola sendirian, menendangnya ke dinding dan menangkapnya kembali. Setiap kali dia menoleh ke arah teras Larasati, matanya yang coklat tua itu akan menatapnya, tidak dengan tatapan asing, tapi dengan sesuatu yang terasa akrab, seolah dia sudah mengenal Larasati dari dulu. Setiap tatapan itu membuat Larasati tertekan, seolah ada suara di dalam hatinya yang berkata, "Dia adalah milikmu. Dia adalah anakmu." Hari demi hari, ritual itu berlanjut. Larasati akan duduk di teras sejak jam 6 pagi, membawa cangkir teh hangat yang dia ganti berkali-kali karena cepat dingin. Kadang dia membaca koran, tapi matanya selalu terpaku pada rumah seberang. Kadang Rizky akan keluar ke teras dan melihatnya dengan tatapan bingung. "Apa yang kamu lihat sana setiap hari, sayang?" tanyanya sekali, sambil menyemprotkan air ke tanaman. Larasati hanya tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Mas. Cuma melihat tetangga bermain." Rizky tidak menanya lagi. Dia terlalu sibuk dengan ponselnya atau bisnisnya untuk memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan saat Larasati memasak makan malam favoritnya, dia hanya makan dengan cepat dan lalu masuk kamar untuk tidur atau bicarakan telepon dengan klien. Beberapa hari kemudian, Larasati mendengar tetangga di sebelahnya, Bu Minah, berbicara dengan Ibu Siti di jalan. "Wah, Dava makin lucu ya, Bu Siti. Usianya berapa sekarang?" tanya Bu Minah dengan suara meriah. "3 tahun, Bu. Bulan depan ulang tahunnya," jawab Ibu Siti. Larasati merasa dada itu sesak. 3 tahun, persis umur anaknya yang hilang Arkan. Dia menutupi mulutnya dengan tangan, coba menahan tangisan yang ingin keluar. "Dari mana kamu dapat Dava, ya Bu Siti?" "Dia tidak mirip kamu sama sekali loh," lanjut Bu Minah. Ibu Siti terdengar sedikit ragu. "Ah, dia anak yatim, Bu. Aku ambil dia dari panti semenjak dia bayi. Kasihan kan? Tidak ada orang yang mau menerimanya." Larasati mendengarnya dengan telinga yang teliti. "Anak yatim? Dari panti? Mengapa dia merasa tidak percaya?" Sehari itu, hari Sabtu, cuaca sangat cerah. Mentari menyinari seluruh rumah dan angin bertiup lembut. Dava keluar dari rumah dengan boneka kuda biru muda yang dia kenal, yang sama persis dengan boneka yang ayahnya belikan padanya dulu. Dia duduk di bangku kayu di halaman depan, memeluk boneka itu dengan erat. Larasati melihatnya dari teras, hatinya penuh keinginan untuk mendekati. Dia tahu itu berisiko. Bu Ratna bisa keluar kapan saja dan marah padanya. Tapi keinginan itu terlalu kuat. Dia berdiri perlahan, mengambil selendang dari kursi, dan berjalan menuju jalan raya yang sudah kering. Langkahnya lambat dan gemetar, tapi dia tidak berhenti. Dia berhenti di tepi halaman rumah seberang, melihat Dava yang masih memeluk boneka. "Hai nak," ucapnya dengan suara lembut.
seolah takut mempermalukan anak itu. Dava mengangkat kepalanya, matanya yang cerah langsung menatapnya. Dia tersenyum, senyum yang membuat pipinya membentuk lekukan manis. "Hai Bu," jawabnya dengan suara yang lembut dan manis, seperti bunyi burung pipit di pagi hari. Larasati merasa hatinya meleleh. Dia mendekat sedikit. Matanya tidak bisa melepaskan pandang dari anak itu. "Namamu apa ya, Nak?" tanyanya lagi, meskipun dia sudah tahu jawabannya. "Dava, Bu. Nama Dava," jawabnya sambil menunjukkan jari telunjuknya ke dada. Larasati melihat boneka kuda yang digenggamnya. Warnanya biru muda yang cerah, dengan tali merah tipis di lehernya. Persis seperti boneka yang dia simpan di lemari kamar sampai sekarang, meskipun warnanya sudah memudar. "Boneka itu cantik banget ya, Dava. Dari mana kamu dapatnya?" tanyanya dengan suara yang penuh rasa penasaran. Dava melihat boneka itu, lalu melihat Larasati. "Oma yang berikan, Bu. Oma bilang boneka ini buat Dava selalu bahagia." Larasati merasa dada itu berdebar kencang. "Oma? Ada Oma di rumahmu juga ya?" Dava mengangguk. "Ya, Bu. Oma tinggal sama Dava dan Ibu Siti. Oma suka masak kacang ijo buat Dava." Larasati berpikir, siapa Oma yang dimaksud Dava? Dia tidak pernah melihat wanita lain keluar dari rumah seberang selain Ibu Siti dan Dava. Apakah Oma itu selalu tinggal di dalam rumah? Atau apakah dia hanya datang sesekali? Dia ingin menanya lagi, tapi tiba-tiba dia mendengar suara yang dia kenal terlalu baik. Suara yang membuat tulang punggungnya merinding. "Larasati, apa yang kamu lakukan di sini?" Larasati berbalik. Bu Ratna berdiri di pintu rumahnya, matanya memerah dengan marah. Rambutnya yang bercabang putih teratur rapi, dan dia mengenakan baju batik hitam yang selalu dia pakai saat keluar. Dia berjalan cepat menuju Larasati, tangannya menggenggam erat. "Jangan ganggu tetangga. Kamu mau membuat malu keluarga kita ya?" katanya dengan suara kasar yang bisa didengar oleh Ibu Siti yang baru keluar dari rumah. Ibu Siti melihat mereka dengan wajah cemas. "Ah, Bu Ratna, tidak apa-apa kok." Dava senang bertemu Bu Laras, ucapnya dengan senyum paksa, tapi Bu Ratna tidak mendengarnya. Dia menarik lengannya Larasati dengan kuat, membuatnya merasakan sakit. "Pulang, sekarang juga," teriaknya. Larasati mencoba melepaskan diri, tapi kekuatan Bu Ratna terlalu kuat. Saat dia berbalik untuk melihat Dava, dia melihat anak itu menatap Bu Ratna dengan tatapan yang akrab, seolah dia sudah kenal mertuanya itu sejak lama. Dava mengangguk padanya, seolah berkata, "Sampai jumpa lagi, Bu." Dan yang paling mengejutkan, Bu Ratna juga melihat Dava dengan tatapan yang tidak biasa. Tidak marah, tidak dingin, tapi penuh dengan sesuatu yang terasa seperti kasih sayang. Bahkan matanya sedikit melembut, sebelum dia kembali menarik Larasati pulang. Di jalan pulang, Bu Ratna tidak berkata apa-apa. Dia hanya menarik Larasati dengan cepat, sampai mereka sampai di depan pintu rumah. Saat mereka memasuki rumah, dia melepaskan lengannya dengan kencang. "Jangan pernah lagi mendekati rumah itu," katanya dengan suara yang dingin dan penuh ancaman. "Kamu tidak mau tahu apa yang akan terjadi jika kamu melanggar perintahku." Larasati menunduk, matanya penuh dengan air mata. "Mengapa, Bu? Apa yang salah dengan Dava?" tanyanya dengan suara pelan. Bu Ratna mengangkat alisnya. "Dava adalah anak tetangga. Jangan campur tangan urusan orang lain. Kamu sudah cukup menyebalkan dengan masalahmu sendiri." Setelah itu, Bu Ratna masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Larasati berdiri di ruang tamu yang sepi, menangis teresak-esak. Dia tidak mengerti, mengapa Bu Ratna marah begitu sekali ketika dia mendekati Dava. Mengapa Dava melihat Bu Ratna dengan tatapan yang akrab? Dan mengapa Oma yang memberinya boneka itu, boneka yang sama dengan miliknya? Semua pertanyaan itu membuatnya pusing dan cemas. Dia ingat kembali kata-kata dokter 3 tahun lalu, "Anakmu sudah tiada sejak lahir." Tapi apa itu benar? Atau apakah ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya? Saat malam tiba, Larasati duduk di kamarnya,
melihat foto bayi yang dia punya, foto satu-satunya yang dia dapatkan dari rumah sakit, foto anaknya yang tertutup selimut, dan tidak bisa dia lihat dengan jelas. Dia membandingkannya dengan wajah Dava yang tergambar jelas di benaknya. Wajah Dava yang bulat, matanya yang coklat tua, rambutnya yang keriting. Semuanya persis seperti yang dia bayangkan Arkan akan miliki jika dia hidup. Dia menyentuh foto itu dengan jari jempolnya. Air mata menetes ke kertas. Apakah kamu benar-benar ada, Arkan? Apakah Dava itu kamu? Bisiknya pelan. Tiba-tiba, dia mendengar bunyi pintu kamar dibuka perlahan. Rizky masuk, membawa gelas air. Dia melihat Larasati yang menangis, lalu duduk di sampingnya. Apa yang terjadi, sayang? Mengapa kamu menangis? Tanyanya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Larasati melihatnya, matanya penuh dengan harapan. Mas, apakah kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anak kita? Apakah dia benar-benar sudah tiada? Rizky menangis. Tangannya menggenggam tangannya. Sayang, dokter sudah bilang kan? Jangan pikir terlalu banyak lagi ya. Tapi matanya tidak melihat ke arahnya. Seolah dia menyembunyikan sesuatu. Larasati merasa hati itu hancur lagi. Dia tahu suaminya sedang bohong. Tapi mengapa? Apa yang membuat dia dan Bu Ratna menyembunyikan kebenaran dari dirinya? Dan apa hubungannya dengan Dava? Dia memegang tangannya dengan kuat. Mas, aku melihat anak di rumah seberang. Namanya Dava, dia berusia 3 tahun. Dan dia mirip sekali dengan aku. Bahkan dia punya boneka yang sama dengan milikku dulu. Dan dia kenal Bu Ratna. Rizky mengangkat kepalanya. Matanya penuh dengan ketakutan. Jangan katakan itu, Larasati. Jangan pernah katakan itu lagi. Dia berdiri dan keluar dari kamar, menutup pintu dengan keras. Larasati duduk sendirian di kamar yang gelap. Hatinya penuh dengan kebencian dan rasa sakit. Dia tahu sekarang, ada rahasia besar yang disembunyikan dari dirinya. Dan dia akan mencari tahu apa itu. Bahkan jika itu berarti harus menghadapi semua orang yang dia cintai. Setelah malam itu, Larasati tidak bisa tidur sama sekali. Dia duduk di sudut kamar, matanya terpaku pada jendela yang menghadap ke rumah seberang. Cahaya lampu jalan yang redup menyinari pintu rumah itu, dan dia merasa seolah ada sesuatu yang memanggilnya, seolah Dava sedang menunggu dia untuk datang dan menyelamatkannya. Rizky tidur di kasur, tubuhnya menghadap ke dinding, seolah tidak mau melihatnya. Larasati merasakan rasa kesendirian yang lebih dalam dari sebelumnya. Bahkan di dalam rumah sendiri, dia merasa seperti orang asing. Pagi harinya, dia memutuskan. Dia akan menyelidiki sendirian. Tidak ada yang bisa menghalanginya lagi. Tidak Bu Ratna, tidak bahkan Rizky. Dia ingin tahu kebenaran, walau seberapa menyakitkannya. Dia bangun lebih pagi dari biasanya, mandi dengan cepat, dan mengenakan baju kemeja putih dan celana panjang hitam yang tidak terlalu mencolok. Dia meninggalkan catatan di meja makan. Aku keluar sebentar, akan pulang nanti. Dia tidak menulis untuk siapa catatan itu. Mungkin untuk diri sendiri, agar dia merasa ada yang tahu dia pergi. Dia naik angkutan umum ke rumah sakit, tempat dia melahirkan 3 tahun lalu, Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Jalan-jalan di kota masih sepi, hanya diisi oleh beberapa pengendara sepeda dan pedagang pagi yang baru membuka toko. Udara pagi segar menyemprotkan wajahnya, tapi dia tidak merasakannya. Semuanya hanya berpusat pada satu tujuan, menemukan perawat yang menangani kelahiran dia dulu. Dia ingat namanya Bu Siti, tidak sama dengan tetangga seberang, tapi nama yang sama membuatnya sedikit bingung pada awalnya. Rumah sakit itu terlihat sama seperti dulu, bangunan putih yang besar dengan pintu masuk yang selalu terbuka. Larasati masuk ke dalam, hati berdebar kencang. Dia bertanya pada petugas di resepsionis, "Maaf Bu, apakah Bu Siti yang bekerja sebagai perawat di ruang bersalin masih bekerja di sini?" Petugas melihat daftar nama di komputernya, lalu mengangguk. "Ya Bu, dia sedang bekerja pagi hari, tapi sekarang sedang istirahat di ruang istirahat perawat di lantai 2.
Larasati naik lift ke lantai 2. Langkahnya lambat dan gemetar. Ruang istirahat perawat adalah ruangan kecil yang penuh dengan kursi dan meja, dengan jendela yang menghadap ke taman rumah sakit. Di sana, dia melihat seorang wanita berusia sekitar 45 tahun, bertubuh kurus, rambutnya hitam dengan beberapa helai putih di bagian alis. Dia sedang makan nasi bungkus sambil membaca koran. Itu adalah Bu Siti, perawat yang dia kenal dari 3 tahun lalu. Larasati mendekat perlahan. "Bu Siti?" ucapnya dengan suara pelan. Bu Siti mengangkat kepalanya, dan wajahnya langsung berubah menjadi cemas. Dia melihat Larasati dengan mata yang terbuka lebar, seolah tidak menyangka dia akan datang. Bu Laras, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya, tangannya mulai gemetar. Dia meletakkan nasi bungkusnya di meja, tidak bisa makan lagi. Larasati duduk di kursi di depan dia, matanya penuh dengan air mata. "Bu Siti, aku datang karena aku ingin tahu kebenaran. Apa yang sebenarnya terjadi pada anakku 3 tahun lalu? Apakah dia benar-benar sudah tiada?" Bu Siti menunduk, tangannya menutupi wajahnya. Dia menangis pelan, suara yang tersembunyi di antara jari-jari. "Bu Laras, maafkan aku yang telah bohong padamu selama ini." Larasati merasa seluruh tubuhnya bergetar. "Apa artinya, Bu?" Bu Siti mengangkat kepalanya, matanya merah dan basah karena tangisan. "Anakmu tidak mati, Bu. Dia masih hidup. Dia lahir sehat dan kuat, seperti apa yang kita harapkan." Suara itu seperti kilat yang menyambar Larasati. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Air mata langsung menetes dari matanya, menetes ke lantai. Mengapa kamu bohong padaku, Bu? Mengapa kamu katakan dia sudah tiada?" tanyanya dengan suara yang bergetar dan tertekan. Bu Siti menangis lagi. "Itu bukan keinginanku, Bu. Ada orang yang menyuruhku. Orang yang memberikan uang banyak agar aku berkata anakmu mati." Dia melihat Larasati dengan mata yang penuh rasa bersalah. "Orangnya adalah Bu Ratna, mertuamu." Larasati merasa hati itu hancur. Semua yang dia rasakan, kesedihan, kesendirian, rasa sakit, semuanya karena mertuanya yang sombong. "Mengapa dia melakukan itu, Bu? Apa yang salah dengan aku?" tanyanya dengan suara teresak-esak. Dia bilang, "Kamu tidak pantas jadi ibu bagi cucunya," jawab Bu Siti. "Dia bilang kamu hanyalah anak keluarga sederhana yang tidak bisa memberikan apa-apa untuk Rizky dan keluarga. Dia ingin Rizky menikahi wanita lain yang lebih baik, wanita yang berasal dari keluarga kaya yang bisa membantu bisnisnya." Larasati menangis terbahak-bahak, tapi itu adalah tangisan yang penuh dengan kebencian. Semua ini karena dia sombong. Dia mau merusak hidupku hanya karena dia tidak suka diriku. Bu Siti memegang tangannya dengan lembut. "Maaf, Bu. Aku tidak punya pilihan." Dia memberikan uang 10 juta rupiah. Uang yang aku butuhkan untuk merawat suamiku yang sakit. "Aku tahu itu salah, tapi aku tidak punya cara lain." Larasati memahami. Dia tidak bisa menyalahkan Bu Siti. Dia hanya orang yang terjebak dalam situasi sulit. "Jadi, di mana anakku sekarang, Bu? Di mana dia?" tanyanya dengan suara yang penuh harapan. Bu Siti menunduk lagi. "Aku tidak tahu, Bu. Setelah aku berkata anakmu mati, Bu Ratna langsung mengambilnya dari rumah sakit. Dia bilang dia akan mengirimnya ke panti asuhan jauh. Aku tidak tahu di mana panti itu. Atau apakah dia masih ada di sana?" Harapan yang baru saja muncul di hatinya seketika hilang. Larasati berdiri dengan cepat. Tubuhnya lemah. "Terima kasih, Bu Siti. Aku mengerti. Kamu tidak perlu merasa bersalah lagi." Dia keluar dari ruang istirahat, meninggalkan Bu Siti yang masih menangis. Dia berjalan cepat keluar dari rumah sakit. Langkahnya tidak teratur. Dia tidak tahu mau kemana. Hatinya penuh dengan rasa sakit dan kebencian yang tak tertahankan. Dia memutuskan untuk pulang. Dia ingin bertemu Rizky, ingin menanya mengapa dia diam, mengapa dia tidak membela dirinya dan anaknya. Dia naik angkutan umum kembali ke rumah, matanya tetap terlihat kosong. Saat dia sampai di depan rumah, dia melihat Rizky duduk di teras,
memegang ponselnya. Dia berjalan cepat menuju ruang tamu, di mana Rizky baru saja masuk. "Rizky!" jeritnya dengan suara berisik. Rizky terkejut. Ponselnya terjatuh ke lantai. "Apa yang terjadi, sayang? Mengapa kamu berteriak?" tanyanya dengan suara yang cemas. Larasati mendekatinya, matanya memerah dengan marah. "Kenapa kamu diam? Apakah kamu tahu semua ini? Apakah kamu tahu bahwa anak kita masih hidup dan Bu Ratna yang menyembunyikannya dari aku?" Rizky menunduk. Tangannya gemetar. Dia tidak berani melihat ke arah Larasati. Aku tahu, Laras. Aku tahu semenjak hari itu. Ibuku memberitahuku." Larasati merasa darahnya mendidih. "Mengapa kamu tidak memberitahuku? Mengapa kamu biarkan dia menyakitiku selama 3 tahun?" tanyanya dengan suara yang penuh dengan kesedihan dan kebencian. "Karena aku tak berani melawan ibuku," jawab Rizky dengan suara pelan. "Dia bilang jika aku memberitahumu, dia akan membuang aku dari rumah dan menghapus namaku dari warisan. Aku tidak punya apa-apa tanpa dia, Laras. Bisnisku, rumahku, semuanya milik dia." Larasati menangis teresak-esak. "Suamiku yang kukasihi ternyata lemah dan tak berani membela dirinya dan anaknya. Dia merasa seperti orang bodoh yang telah mempercayai orang yang salah selama ini. Aku tidak percaya padamu, Rizky. Kamu lebih mencintai uang dan warisan daripada anakmu dan aku." Dia berjalan ke arah pintu, ingin keluar dari rumah itu yang penuh dengan kesedihan. Tapi saat dia membuka pintu, dia melihat Bu Ratna berdiri di sana, senyum licik di wajahnya. Dia mengenakan baju batik merah yang cerah dan rambutnya teratur rapi. "Jangan coba cari anakmu, Laras," katanya dengan suara yang dingin dan penuh ancaman. "Dia sudah ada di tempat yang lebih baik, tempat di mana kamu tidak bisa membahayakannya." Larasati melihatnya dengan mata yang penuh dengan kebencian. "Di mana dia, Bu? Di mana anakku?" tanyanya dengan suara berisik. Bu Ratna tersenyum lagi, lebih licik dari sebelumnya. "Kamu tidak perlu tahu itu. Yang penting, dia tidak akan pernah kembali ke sisimu. Kamu tidak pantas jadi ibunya." Dia berjalan masuk ke rumah, melewati Larasati yang berdiri terkejut. "Dan jika kamu berani melanjutkan pencarianmu, aku akan membuatmu menyesal. Sangat menyesal." Bu Ratna masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Larasati berdiri di pintu, tubuhnya lemah dan terasa seperti akan roboh. Dia menangis teresak-esak. Tidak bisa menahan rasa sakit yang membanjiri hatinya. Tapi di tengah kesedihnya, ada sesuatu yang muncul di hatinya. Keberanian. Dia tidak akan menyerah. Dia akan mencari anaknya. Bahkan jika itu berarti harus melawan Bu Ratna dan semua yang dia miliki. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu di jalan raya. Ibu Siti, tetangga seberang, sedang membawa Dava keluar dari rumah. Dava memegang boneka kuda biru muda, dan dia melihat ke arah Larasati dengan mata yang cerah. Dia mengangguk padanya, seolah berkata, "Aku di sini, Ibu." Dan dalam sekejap, Larasati menyadari. Semua petunjuk yang dia lihat, rambut keriting, mata coklat tua, boneka kuda, umur yang sama, dan tatapan akrab pada Bu Ratna, semua itu mengarah ke satu kesimpulan yang mengejutkan. Dava itu adalah anaknya. Arkan yang dia cari selama ini adalah Dava. Malam itu, Larasati tidak tidur sama sekali. Kesimpulan yang mengejutkan itu terngiang-ngiang di benaknya. Dava adalah Arkan, anaknya yang hilang selama 3 tahun. Dia duduk di teras, matanya terpaku pada rumah seberang, menunggu matahari terbit. Udara malam dingin menyentuh wajahnya, tapi dia tidak merasakannya. Semuanya hanya berpusat pada Dava, pada anak yang dia cari selama ini, dan ternyata hanya tinggal di seberang jalan. Ketika matahari mulai muncul dari balik gunung, menerangi langit dengan warna oranye dan merah muda, Larasati berdiri. Dia mengenakan baju kemeja biru muda dan celana panjang coklat, pakaian yang membuatnya merasa kuat. Dia tidak mau lagi takut. Dia tidak mau lagi diam. Hari ini, dia akan mengambil anaknya kembali. Dia berjalan menuju jalan raya yang sudah mulai ramai dengan tetangga yang keluar beraktivitas pagi.
Setiap langkahnya penuh keberanian. Hati dia berdebar kencang. Tapi tenang. Dia sampai di depan pintu rumah tetangga seberang. Pintu yang dulu terasa jauh, tapi sekarang terasa seperti bagian dari dirinya sendiri. Dia menekan bel dengan jari yang gemetar, tapi tangannya tetap tegas. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Ibu Siti, tetangga seberang yang juga saudara jauh Bu Ratna, muncul di sana. Wajahnya langsung berubah menjadi cemas, matanya terbuka lebar ketika melihat Larasati. Rambutnya pirang yang dipotong pendek terlihat kusut, dan dia mengenakan baju kaos hitam dan celana pendek. Bu Laras, apa yang kamu cari di sini? Tanyanya dengan suara pelan, seolah takut memanggil perhatian orang lain. Larasati melihatnya dengan mata yang tegas. Aku mau melihat Dava, Bu Siti. Dia adalah anakku, bukan? Kata-kata itu membuat Ibu Siti menangis. Dia menutupi wajahnya dengan tangan. Tangisan yang tertekan keluar dari mulutnya. Maaf, Bu Laras. Maafkan aku. Aku tidak tahu. Bu Ratna yang menyuruhku merawat Dava. Dia bilang Dava adalah anak yatim yang dia temukan di jalan, yang tidak punya orang tua. Aku merasa kasihan, jadi aku setuju merawatnya. Aku tidak tahu dia adalah anakmu. Larasati merasa rasa kasihan pada Ibu Siti. Dia juga hanya orang yang terjebak dalam kebohongan Bu Ratna. Tidak apa-apa, Bu. Sekarang, bolehkah aku melihat dia? Sebelum Ibu Siti bisa menjawab, suara manis yang dia kenal terdengar dari dalam rumah. Ibu Siti, siapa yang ada di depan pintu? Dava keluar dari kamar, memegang boneka kuda biru muda yang selalu dia bawa. Rambutnya keriting hitam terlihat rapi, dan matanya coklat tua bersinar cerah. Ketika dia melihat Larasati, wajahnya langsung bersinar dengan senyum. Bu yang selalu lihat Dava dari teras. Dia berteriak senang, lalu berlari ke arah Larasati dan memeluk kakinya dengan kuat. Larasati menangis teresak-esak. Air mata menetes deras, membasahi wajahnya. Dia membungkuk, memeluk Dava erat ke dalam pelukannya. Tubuh anak itu kecil dan hangat, seperti api yang menyala di tengah kegelapan hidupnya. Ya nak, aku adalah ibumu yang sebenarnya, ucapnya dengan suara bergetar. Aku adalah ibu Arkan yang kamu cari selama ini. Dava mengangkat kepalanya, melihat Larasati dengan mata yang cerah. Arkan? Itu nama Dava? Tanyanya dengan suara pelan. Larasati mengangguk. Ya nak, nama asalmu adalah Arkan. Tapi kamu bisa pilih panggilan apa yang kamu suka, Arkan atau Dava. Dava tersenyum. Aku suka keduanya, Ibu. Tapi aku lebih suka dipanggil Arkan ketika bersama Ibu. Larasati memeluknya lagi, hatinya penuh dengan kebahagiaan yang tidak pernah dia rasakan lagi. Akhirnya dia menemukan anaknya. Akhirnya mereka bersama lagi. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara kasar Bu Ratna terdengar dari jauh. Larasati, apa yang kamu lakukan di sini? Larasati berbalik. Bu Ratna datang dengan langkah cepat, diikuti oleh Rizky yang menunduk. Mertuanya mengenakan baju batik hitam yang selalu dia pakai ketika marah, dan matanya memerah dengan kemarahan. Dia mendekati dengan cepat, lalu menarik Larasati dengan kuat dari Dava. Lepaskan dia bukan anakmu. Teriaknya dengan suara yang keras, membuat Dava menangis dan bersembunyi di balik Ibu Siti. Larasati melihatnya dengan mata yang penuh kebencian. Jangan bohong lagi, Bu. Aku sudah tahu segalanya. Perawat yang menangani kelahiranku sudah memberitahu aku bahwa anakku masih hidup, dan kamu yang menyembunyikannya. Dia jerit dengan suara yang tegas. Dava adalah Arkan, anakku yang hilang selama 3 tahun. Aku akan buktikannya. Kita akan lakukan tes DNA. Kata tes DNA membuat Bu Ratna menjadi malu-malu. Wajahnya memerah, bukan karena marah tapi karena ketakutan. Dia mundur sedikit, tangannya gemetar. Tidak perlu lakukan tes itu. Dia adalah anakku yang hilang dulu. Anakku yang hilang ketika dia masih bayi. Katanya dengan suara pincang, seolah dia sedang membuat cerita di atas kepala.
Larasati tersenyum dengan penuh kebencian. Jangan bohong lagi, Bu. Kamu tidak pernah punya anak lain selain Rizky. Semua tetangga tahu itu. Kau hanya membuat cerita untuk menghindari kebenaran. Dia ucapkan tegas. Dia melihat Rizky yang berdiri diam di belakang Bu Ratna. Matanya penuh rasa bersalah. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menunduk. Dia tahu dia sudah salah terlalu jauh. Tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Rizky, katakan padanya. Katakan padanya bahwa Dava adalah anak kita, seru Larasati kepada suaminya. Rizky mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan air mata. Maaf Laras, maafkan aku yang lemah. Aku tidak bisa melawan ibuku. Tapi kamu benar, Dava adalah Arkan, anak kita yang sebenarnya. Suara Rizky itu membuat Bu Ratna marah. Dia memukul pundak Rizky dengan kuat. Apa yang kamu katakan? Kamu bodoh. Kamu akan merusak semua yang kita miliki. Teriaknya. Tapi Rizky tidak mundur. Dia melihat Larasati dengan mata yang penuh rasa bersalah. Aku sudah lelah, Ibu. Lelah menyembunyikan kebenaran. Lelah menyakitkan Laras dan anak kita. Kamu harus berhenti. Pada saat itu, tetangga-tetangga mulai berkumpul di depan rumah. Mereka mendengar teriakan Bu Ratna dan ingin tahu apa yang terjadi. Bu Minah, tetangga di sebelahnya, mendekat. Apa yang terjadi sini, Bu Ratna? Mengapa kamu berteriak? Tanyanya dengan suara yang cemas. Bu Ratna mencoba menyembunyikan kebencian. Tidak apa-apa, Bu Minah. Hanya masalah keluarga yang akan kita selesaikan sendiri. Tapi Larasati tidak mau dia melakukannya lagi. Dia berjalan ke depan tetangga-tetangga. Matanya penuh dengan keberanian. Semua orang, saya ingin memberitahu sesuatu. Anak ini, Dava, adalah anak saya yang hilang selama 3 tahun. Bu Ratna, mertuaku, yang menyembunyikannya dari saya karena dia tidak suka saya. Dia berkata, saya tidak pantas jadi ibunya. Tetangga-tetangga terkejut. Mereka melihat Bu Ratna dengan mata yang penuh rasa tidak percaya. Betulkah itu, Bu Ratna? Tanya Bu Minah. Bu Ratna menunduk, tidak bisa menjawab. Dia tahu semua orang sudah tahu kebenarannya. Larasati mendekati Dava yang masih bersembunyi di balik Ibu Siti. Dia memegang tangannya dengan lembut. Jangan takut, Nak. Ibu akan selalu melindungimu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Dava mengangguk, lalu memeluk Larasati lagi. Tiba-tiba, suara polisi terdengar dari jauh. Semua orang berbalik. Sebuah mobil polisi datang dan berhenti di depan rumah. 2 petugas polisi keluar dari mobil. Siapa yang melaporkan masalah di sini? Tanya salah satu petugas. Bu Ratna menangis. Dia tahu itu berakhir. Dia akan dihukum untuk apa yang dia lakukan. Tapi Larasati tidak mau itu. Dia mendekati petugas polisi. Maaf Pak, saya yang melaporkan. Tapi saya tidak ingin mengadili dia sekarang. Saya hanya ingin mendapatkan hak asuh anak saya. Saya akan mengajukan tuntutan hukum melalui jalur yang benar. Petugas polisi mengangguk. Baiklah Bu, silakan lakukan sesuai dengan hukum. Kami akan membantu jika ada masalah. Setelah polisi pergi, tetangga-tetangga mulai pulang. Mereka melihat Larasati dan Dava dengan mata yang penuh rasa hormat. Bu Minah mendekati Larasati. Semangat ya Bu Laras, kamu pasti akan menang. Anakmu harus bersama denganmu. Larasati tersenyum. Terima kasih Bu Minah, saya harap begitu juga. Dia melihat Bu Ratna yang masih berdiri di tempatnya, menangis. Dia merasa sedikit kasihan, tapi dia tidak bisa memaafkannya begitu saja. Dia telah menyakitkannya selama terlalu lama. Lalu dia melihat Rizky yang masih menunduk. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Rizky? Tanyanya. Rizky mengangkat kepalanya. Aku tidak tahu, Laras. Aku sudah lelah dengan semua ini. Aku ingin meminta maaf padamu, tapi aku tahu itu tidak cukup. Kamu dan anak kita berhak hidup bahagia tanpa aku. Larasati mengangguk. Dia juga lelah. Lelah dengan kelemahan Rizky, lelah dengan semua kebohongan. Tapi di tengah kesedihnya,
Dia merasa harapan. Dia dan Dava akan hidup bersama, tanpa orang yang menyakitkan mereka. Tapi ketika dia akan membawa Dava pulang, Ibu Siti mendekat. "Bu Laras, maafkan aku. Tapi Bu Ratna bilang jika aku merelakan Dava pergi, dia akan membunuh suamiku yang sakit. Aku tidak punya pilihan." Dia menangis pelan. Larasati terkejut. Ada lagi rahasia yang Bu Ratna sembunyikan? Apa lagi yang dia lakukan untuk membuat orang lain patuh padanya? Dia melihat Bu Ratna dengan mata yang penuh kebencian. "Apa yang kamu lakukan pada suami Ibu Siti, Bu? Apa yang kamu ancam?" Bu Ratna tersenyum licik. "Itu bukan urusanmu, Larasati. Yang penting, Dava tidak akan pergi denganmu. Tidak sampai aku mengizinkannya." Pada saat itu, Larasati menyadari, permasalahannya belum berakhir. Bu Ratna masih memiliki kekuasaan, masih memiliki cara untuk menyakitkan dia. Dan ada sesuatu yang lebih besar yang dia sembunyikan, sesuatu yang membuat Ibu Siti takut sampai sekarang. Setelah hari itu di depan rumah tetangga, Larasati tidak berhenti berjuang. Dia langsung menghubungi pengacara yang direkomendasikan oleh Bu Minah, seorang wanita muda bernama Bu Ayu yang dikenal karena berjuang untuk hak ibu dan anak. Mereka bertemu di kantor pengacara yang terletak di pusat kota, di dalam ruangan yang bersih dan penuh cahaya matahari. Larasati menceritakan semua yang terjadi, dari kelahiran Arkan, kebohongan dokter, hingga penemuan Dava di seberang jalan. Bu Ayu mendengarkan dengan cermat, matanya penuh rasa hormat. "Kamu sangat kuat, Bu Laras. Kita akan menang kasus ini. Anakmu harus kembali ke sisimu." 1 minggu kemudian, hasil tes DNA keluar. Larasati menunggu di rumah dengan jantung yang berdebar kencang. Dava berdampingan dengannya memegang boneka kuda. Ibu Siti juga ada di sana, membantu memasak makan siang sambil mencoba menenangkan mereka. Ketika kurir datang dengan amplop putih, Larasati hampir tidak berani membukanya. "Bantu ibu buka, Nak," ucapnya pada Dava. Dava membuka amplop dengan hati-hati, lalu mengeluarkan selembar kertas. Dia melihatnya, lalu tersenyum lebar. "Ibu," tulisnya. Dava adalah anak ibu. Larasati mengambil kertas itu dengan tangan yang gemetar. Tulisan resmi dari laboratorium DNA jelas tertera. Dava bin Rizky adalah anak kandung dari Larasati binti Supriyadi. Air mata langsung menetes deras, membasahi kertas itu. Dia memeluk Dava erat. Hatinya penuh dengan kebahagiaan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. "Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah mengembalikan anakku padaku." Ibu Siti juga menangis. Tapi ini adalah tangisan bahagia. "Aku senang untukmu, Bu Laras. Kamu dan Dava patut bahagia." Segera setelah itu, Bu Ayu mengajukan tuntutan hukum kepada Bu Ratna untuk mendapatkan hak asuh penuh atas Dava. Alasan utama, menyembunyikan anak dari ibunya yang sah selama 3 tahun, serta melakukan ancaman kepada Ibu Siti untuk membuatnya merawat Dava tanpa sepengetahuan Larasati. Bu Ratna mencoba mempertahankan diri dengan mengaku bahwa Dava adalah anaknya yang hilang, tapi tidak ada bukti sama sekali. Semua tetangga dan bahkan kerabatnya yang dekat menyatakan bahwa Bu Ratna hanya memiliki 1 anak, Rizky. Hari pengadilan tiba. Langit cerah dan matahari menyinari gedung pengadilan yang besar dan megah. Larasati datang bersama Dava, Ibu Siti, dan Bu Ayu. Di sisi lain, Bu Ratna datang dengan pengacaranya sendiri, diikuti oleh Rizky yang masih menunduk. Tetangga-tetangga yang mendukung Larasati juga datang, duduk di bangku penonton untuk menyaksikan prosesnya. Larasati mengenakan baju gamis biru tua yang sopan, rambutnya diikat rapi, dan dia memegang tangan Dava dengan kuat. "Jangan takut, Nak. Hari ini, kita akan mendapatkan keadilan." Proses pengadilan dimulai. Hakim, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan wajah yang serius, mendengarkan kesaksian satu persatu. Pertama, perawat Bu Siti dari rumah sakit menceritakan bagaimana Bu Ratna memberinya uang untuk berkata bahwa anak Larasati sudah mati. Kemudian, Ibu Siti menceritakan bagaimana Bu Ratna menyuruhnya merawat Dava dan mengancam membunuh suaminya yang sakit jika dia tidak patuh. Setelah itu,
Bumina menyaksikan bahwa dia pernah mendengar Bu Ratna menyakitkan hati Larasati berkali-kali dan mengatakan bahwa Larasati tidak pantas jadi ibu. Ketika giliran Bu Ratna bersaksi, dia hanya menangis dan mengulang kata-kata yang sama. Dava adalah anakku yang hilang. Aku hanya ingin melindunginya, tapi hakim tidak percaya. Bu Ratna, tidak ada bukti sama sekali yang mendukung kata-katamu. Semua saksi menyatakan bahwa kamu menyembunyikan anak dari ibunya yang sah. Kamu telah melanggar hukum dan menyakitkan hati seorang ibu yang mencintai anaknya. Setelah semua kesaksian selesai, hakim mengambil waktu sejenak untuk mempertimbangkan. Seluruh ruangan sunyi, semuanya menunggu keputusannya. Akhirnya, hakim mengangkat kepala dan melihat semua orang dengan mata yang tegas. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, saya memutuskan, Larasati binti Supriyadi berhak mendapatkan hak asuh penuh atas Dava bin Rizky. Anak itu harus tinggal bersama ibunya yang sah. Suara teriakan senang keluar dari mulut Larasati dan tetangga-tetangga. Dava berteriak senang, memeluk Larasati dengan kuat. Hakim melanjutkan, Bu Ratna binti Martono, kamu dihukum denda sebesar 50 juta rupiah sebagai konsekuensi atas perbuatanmu. Selain itu, kamu dilarang mendekati Dava selama 5 tahun ke depan. Jika kamu melanggar larangan ini, kamu akan dikenai hukuman penjara. Bu Ratna menangis teresak-esak. Tubuhnya melengkung. Dia mencoba menggenggam tangan Rizky. Tapi Rizky menarik tangannya kembali. Dia tidak lagi mau mendukung ibunya yang telah menyakitkan keluarga mereka. Larasati melihat Bu Ratna dengan mata yang tenang. Dia tidak merasa kasihan. Semuanya adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Dia telah menyakitkannya selama 3 tahun, dan sekarang dia harus menghadapi konsekuensinya. Setelah pengadilan selesai, semua orang keluar dari gedung. Tetangga-tetangga mendekati Larasati untuk memberi dukungan dan ucapan selamat. Semangat ya, Bu Laras. Selamat bisa bersama anakmu lagi, ucap Bumina dengan senyum lebar. Larasati mengucapkan terima kasih pada semua orang. Hatinya penuh dengan rasa syukur. Tiba-tiba, Rizky mendekat. Dia melihat Larasati dengan mata yang penuh rasa bersalah. Tangannya gemetar. Laras, maafkan aku. Aku bodoh dan lemah. Aku tidak berani melawan ibuku, dan aku menyakitkanmu serta anak kita. Bolehkah aku kembali ke sisimu dan Dava? Aku akan berusaha menjadi ayah yang baik. Aku janji. Larasati melihat Dava yang masih menggenggam tangannya. Anak itu melihat Rizky dengan mata yang dingin, lalu menggelengkan kepala perlahan. Tidak mau Pak Rizky, Bu. Dia tidak pernah datang lihat Dava di rumah Ibu Siti. Dia selalu bersama Oma yang jahat. Kata-kata Dava itu membuat Larasati tersenyum. Dia memeluk kepala anaknya dengan lembut. Kamu pintar, Nak. Kamu tahu apa yang terbaik untukmu. Dia melihat Rizky lagi. Matanya penuh dengan kepastian. Maaf Rizky, aku sudah tidak bisa mempercayaimu lagi. Kamu memilih ibumu daripada anakmu dan aku, bukan sekali tapi selama 3 tahun. Aku dan Dava akan hidup sendiri, bahagia. Kamu bisa melihatnya kapan-kapan jika Dava mau, tapi hanya dengan izinku. Rizky menangis, menunduk. Baiklah Laras, aku mengerti. Aku hanya berharap kamu dan Dava selalu bahagia. Dia berjalan pergi, meninggalkan Larasati dan Dava sendirian dengan teman-teman dan tetangga. Tapi twist terbesar baru saja datang. Saat tetangga-tetangga mulai pulang, Ibu Siti mendekati Larasati dengan wajah yang cemas. Bu Laras, aku punya sesuatu untuk kamu. Tolong terima ini. Dia memberikan amplop coklat yang tebal. Larasati melihatnya dengan keheranan. Apa ini, Bu? Buka saja, Bu. Larasati membuka amplop itu. Di dalamnya ada uang tunai yang banyak, setidaknya 100 juta rupiah. Dia terkejut. Bu, apa ini? Dari mana kamu dapat uang banyak ini? Ibu Siti menangis pelan. Ini uang yang Bu Ratna berikan padaku selama 3 tahun untuk merawat Dava. Dia memberikanku 5 juta rupiah setiap bulan. Aku tidak pernah mau gunakannya untuk diri sendiri, karena aku tahu itu uang yang didapatkan dengan cara yang salah.
Aku mau berikan padamu untuk biaya sekolah Dava nanti, atau apa saja yang dia butuhkan. Larasati menangis lagi, tapi ini adalah air mata bahagia yang penuh rasa syukur. Dia memegang tangan Ibu Siti dengan kuat. Terima kasih, Bu. Kamu terlalu baik padaku dan Dava. Aku tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Ibu Siti tersenyum. Tidak perlu membalasnya, Bu. Aku hanya ingin Dava bahagia. Dan aku punya permintaan kecil. Bolehkah aku tetap membantu merawat Dava saat kamu bekerja? Suamiku sudah sembuh, dan aku merasa sendirian di rumah. Dava sudah seperti anakku juga. Larasati tersenyum lebar. Tentu saja, Bu. Kamu adalah bagian dari keluarga kita sekarang. Dava berlari ke arah Ibu Siti dan memeluknya. Ibu Siti juga mau tinggal bersama Dava dan Ibu. Senang banget. Mereka berjalan pulang bersama-sama, Larasati, Dava, dan Ibu Siti melintasi jalan raya yang cerah. Matahari bersinar terang, menyinari jalanan dan membuat semua terasa penuh harapan. Saat mereka sampai di rumah Larasati, matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna oranye, merah, dan ungu. Dava melepas sepatunya dan berlari ke halaman depan, memainkan bola yang dia bawa. Larasati berdiri di teras, melihat anaknya yang ceria bermain, dengan Ibu Siti berdampingan menyediakan air minum. Dava berhenti bermain dan berlari ke arah Larasati. Dia memegang tangannya dengan erat, matanya coklat tua bersinar cerah. Ibu, Dava senang bisa hidup bersama Ibu dan Ibu Siti. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi ya. Larasati memeluknya erat. Ya nak. Dari sekarang ini, kita akan selalu bersama. Tidak akan terpisah lagi. Kapanpun juga. Hari itu, semua penderitaan yang Larasati alami selama 3 tahun, akhirnya berakhir dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dia telah menemukan anaknya, mendapatkan keadilan, dan menemukan teman baru yang tulus. Sedangkan Bu Ratna, dia harus menghadapi konsekuensi perbuatannya. Hidup sendirian di rumah yang sepi, penuh rasa bersalah dan kesendirian. Tidak ada orang yang mau mendekatinya, bahkan tidak juga Rizky yang mulai membangun hidup baru sendiri. Matahari terbenam sepenuhnya, dan langit mulai dipenuhi bintang-bintang. Larasati, Dava, dan Ibu Siti duduk di teras, menikmati angin malam yang segar dan tawa Dava yang ceria. Ini adalah awal hidup baru yang penuh harapan. Hidup yang dipenuhi cinta, kebahagiaan, dan rasa damai yang sesungguhnya.